A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali di pelajaran Akidah Akhlak. Segala puji bagi Allah karena pada pagi ini kita masih bisa bertemu kembali dan belajar online. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita akan memasuki bab baru, bab keempat, yaitu tentang berperilaku terpuji dan beradab Islami. Berperilaku terpuji atau adab terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memerintahkan kepada umatnya untuk berakhlak mulia, beliau telah memulainya terlebih dahulu atas dirinya, dan hal itu menjadi salah satu tujuan beliau diutus ke muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini ada hadis tentang akhlak terpuji, keutamaan akhlak terpuji. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian semua. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, yang akhlaknya bagus nanti duduknya deketan sama Nabi Muhammad SAW. Ada lagi hadis tentang akhlak terpuji. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Ya, akhlaknya yang paling bagus adalah yang terbaik. Hadis riwayat Ahmad. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hidup bersih dan sehat. Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya tentang cara menjaga kebersihan, mulai dari diri sendiri hingga lingkungan masyarakat. Karena di buku bahasanya sedikit sekali, maka Ibu tambahkan di sini ya. Nah, kemarin sudah belajar kan tentang bersuci. Coba kita sama-sama lafalkan yuk. At-tuhuru syatrul iman. Rawahul Muslim. Kesucian itu adalah setengah dari iman. Ya, setengahnya itu adalah kesucian. Masya Allah. Ya, apa kemarin itu dibahas tentang bagaimana najis ya. Nah, selanjutnya, kenapa sih tadi tuh kita harus bersuci? Nah, karena yang paling utama dan pertama kali dihisab adalah sholat. Islam mewajibkan membersihkan diri sendiri sebagai persiapan sebelum melaksanakan sholat, yaitu bersuci, dengan membebaskan badan kita, membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Kemarin kita udah belajar tentang najis ya, banyak sekali najis, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Itu kalau kita mau sholat, kalau sholatnya sampai ada kotoran, ada pipis atau apa, maka tidak sah, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Nah, sudah diajarkan bersih dari ketika kita mau sholat. Nah, apalagi tadi selain kita sudah bersuci, contoh hidup bersih, mandi. Ya, mandi adalah membersihkan diri ya, dengan menggunakan sabun supaya badan kita yang kotor itu bersih ya. Apalagi kita mau sholat ke masjid, harus habis kotor-kotoran keringatan, kita mau sholat berjamaah, kita nggak mandi, nggak ganti baju, orang yang di sebelah akan terganggu dengan tiba-tiba bau dari badan kita. Nah, kita sudah berdosa karena orang itu tiba-tiba jadi nggak khusyuk sholatnya ya. Kita harus mandi ya, 2 kali sehari. Selanjutnya adalah hidup bersih. Yang diajarkan Islam adalah menjaga kebersihan pakaian. Wahyu kedua yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Mudathir 1-7. Dan salah satu ayatnya memuat anjuran berpakaian, membersihkan pakaian.
Dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Mudaththir ayat 4. Imam Nawawi menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan perintah membersihkan pakaian dari najis-najis. Masya Allah. Yang selanjutnya adalah hidup bersih perihal menyikat gigi. Aisyah radhiyallahu an melaporkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siwak atau ranting yang biasa digunakan untuk menyikat gigi itu membersihkan dan dia menyucikan mulut serta menyenangkan Allah Ta'ala. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i. Masya Allah, ketika kita membersihkan gigi, orang-orang di sekitar kita tidak terganggu dan ternyata Allah juga mencintainya. Ya, Allah menyenangi ketika kita membersihkan gigi kita. Hidup bersihnya apalagi kalau menurut Islam? Menjaga kebersihan pribadi, ya, kebersihan diri sendiri. Selain tadi kita sudah mandi, ada lagi berhitan. Hitan juga sama ya, kalau dipandang dari segi kesehatan, itu adalah perintah Allah lewat Nabi untuk kebersihan kita, ya, untuk kebersihan alat vital, ya, terutama laki-laki. Lalu memotong kuku, membersihkan rambut. Nah, itu juga sama kebersihan yang biasanya dilakukan pribadi. Lalu apalagi hidup bersih secara Islam? Nabi Muhammad SAW juga menaruh perhatian pada kebersihan lingkungan. Kalau tadi seputar perorangan, nah ternyata di lingkungan juga Nabi pernah mengatakan, dalam satu hadis disebutkan, Nabi bersabda, waspadalah terhadap 3 tindakan yang menyebabkan kalian dikutuk, ya, dibenci sama Allah. Yang pertama, buang air di tempat teduh atau yang digunakan orang berteduh, ya. Misalnya kita pipis di bawah pohon. Pohon kan pohon yang rindang, tiba-tiba kita pipis di bawah pohon, ternyata tidak boleh, ya, dilarang pipis di situ. Karena nanti khawatir ada orang yang habis kelelahan, kemudian ingin berteduh, tiba-tiba tidak nyaman karena bau pesing, bau pipis di sekitar situ. Kita udah menzolimi orang, ya, orang capek, orang mungkin mau minum nggak jadi karena bau pesing. Lalu di jalan setapak, jalan tempat biasa orang lalu lalang lewat, lagi sepi nih, nggak ada orang, kebelet, udah cat pipis di situ. Itu juga tidak boleh, karena mengganggu orang yang berjalan di sekitar situ. Dan air yang tenang, ya, genangan air tuh, nggak boleh pipis di situ. Ah, ini seru nih, mau ditambahin nih airnya, pipis di situ. Ya, bagaimana kalau ada orang tiba-tiba dia nggak sengaja, tiba-tiba menginjak genangan air itu, apa yang terjadi? Dan dia tidak tahu kalau di situ ada najisnya, maka ketika dia sholat, yang kena dosanya adalah yang pipis tadi sembarangan, ya. Atau kemudian ada sepeda misalnya atau naik motor, tiba-tiba nyiprat genangan tersebut kena bajunya, ya, berdosa juga orang yang tadi pipis sembarangan karena menyebabkan orang yang tadi mau ke masjid misalnya tidak suci, sholatnya jadi tidak suci, tidak diterima, tidak sah, dan orang itu tidak tahu, ya. Dan air yang tenang, tadi air yang tenang itu satu lagi untuk binatang misalnya yang minum, ayam, kucing, anjing mungkin mau minum tapi nggak jadi karena udah minum ternyata ada pipis kita di situ, ya. Masya Allah, Islam tuh indah banget, ya. Ada satu lagi yaitu harus salah satunya menyingkirkan hal-hal berbahaya di jalan adalah tindakan amal sedekah. Rasa dan kita tidak pernah tahu pahalanya seperti apa, ya. Menyingkirkan ranting, menyingkirkan duri, menyingkirkan halangan atau rintangan, misalnya ada tumpukan sampah di situ atau ada sampah yang mengganggu, kita singkirkan. Ada duri, ada ranting, kita singkirkan, ya. Nah, apalagi? Nah, ini spesial untuk para ikhwan, anak soleh, membersihkan diri pada hari terbaik umat Islam, yaitu hari Jumat. Tidaklah seorang hamba mandi pada hari Jumat dan bersuci dengan sebaik-baik bersuci, lalu dia menyaki rambutnya atau berparfum dengan minyak wangi, kemudian dia keluar menunaikan sholat Jumat dan tidak memisahkan antara 2 orang yang duduk, kemudian melakukan sholat apa yang diwajibkan atasnya, dan dia diam ketika imam berkhutbah, melainkan segala dosanya akan diampuni antara hari Jumat ini dengan Jumat lainnya. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, besok hari Jumat harus semangat, ya. Pakai baju yang rapi, wangi, rambutnya disisir, pakaiannya juga rapi. Berdoa ke masjid.
Lalu Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada yang lebih berat pada timbangan mizan pada hari pembalasan daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu memberatkan timbangan kita nanti di yaumul hisab. Sungguh orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Masya Allah. Orang itu sholatnya mungkin eh, bisa kadang-kadang tidak khusyuk, tapi dia punya akhlak yang bagus. Atau puasanya jarang, tapi akhlaknya bagus. Kelak nanti di yaumul hisab itu dia akan sederajat dengan orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah, itu tadi ya, bagaimana Islam memandang hidup bersih. Ya, dari Rasulullah ketika uh, Rasulullah ketika diperintahkan Allah turun ke dunia, maka kebersihan itu sudah mulai ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang utusan Allah. Ya, sudah dari dulu kebersihan itu di Islam ada. Masya Allah, semoga kita bisa menerapkan hidup kita sehari-hari dengan hidup bersih. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.